Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabekak izin untuk memperkenalkan diri. Nama saya Arya Satosogoso dan ini channel 124-1008. Jadi seperti ditahu saya adalah salah satu mahasiswa yang garis dalam praktikum histologi sistem saraf. Jadi sekarang saya akan melakukan tugas garisnya dan kakak telah memberikan soal-soal yang harus saya jelaskan. Jadi sekarang saya akan menjelaskannya dan mata tertutup sebagai bukti bahwa saya tidak mencontek ataupun membaca. Jadi yang pertama ada menjelaskan mengenai embriologi dari hipofisis. Jadi hipofisis terbagi dua, ada adenohipofisis atau hipofisis anterior dan ada neurohipofisis atau hipofisis posterior. Jadi pada adenohipofisis dia berkembang dari raci pons verticulum ectodermal dan dia ini nantinya akan menonjol pada atap dari stormadium. Kemudian ada hipofisis posterior atau disebut sebagai neurohipofisis. Nanti dia ini berkembang dari invertical neuroectodermal dan nantinya dia akan menonjol pada diencephalon, lalu di sana dia akan membentuk infundibulum. Baiklah, kemudian soal selanjutnya menjelaskan hormon-hormon yang dihasilkan pada hipofisis beserta sel-selnya. Yaitu pertama ada sel mamatropik. Sel mamatropik nanti dia akan membentuk prolaktin. Lalu ada sel somatotropik. Sel somatotropik nanti dia akan membentuk growth hormone. Ada sel kortikotropik nanti dia akan membentuk adenokortikotropik hormon adenokortikotropik. Kemudian ada sel gonadotropik nanti dia akan membentuk dua, yaitu ada hormon luteinizing dan ada follicle stimulating hormone. Lalu ada tirotropik, nantinya tirotropik ini dia akan membentuk hormon tiroid stimulating hormone. Lalu ada badan hisar. Nanti badan hisar ini nanti dia akan membentuk hormon oksitosin dan antidiuretik hormon. Oke, lanjut. Kemudian ada menjelaskan hormon-hormon yang dihasilkan pada tiroid beserta sel-selnya. Jadi pertama cuma ada 3, yaitu ada sel parafolikular, nanti dia akan membentuk kalsitonin. Sel koloid nanti dia akan membentuk tiroglobulin. Lalu sel folikular nanti dia akan membentuk hormon T3 dan T4. T3 disebutnya sebagai triiodotironin dan T4 disebut juga sebagai tetraiodotirinon atau disebut juga sebagai, bisa juga disebut tiroksin. Lanjut pada paratiroid itu nantinya dia akan nanti dia akan ada satu sel, yaitu sel chief. Sel chief nanti dia akan membentuk paratiroksin hormon. Oke, lanjut. Kemudian menjelaskan pada kelenjar adrenal. Pada kelenjar adrenal itu terbagi dua, yaitu ada medula dan korteks. Pada korteks terbagi 3 zona, yaitu ada yang pertama ada zona glomerulasi, di mana zona glomerulasi akan menghasilkan hormon aldosteron. Ada zona fasciculata, intinya zona fasciculata ini akan membentuk hormon kortisol. Lalu ada hormon ada zona reticularis, nanti dia akan membentuk hormon androgen. Lalu lanjut setelah korteks ada medula. Medula itu ada sel kromafin. Sel kromafin nantinya akan membentuk hormon epinefrin dan paraepinefrin. Lalu kita lanjut pada pankreas. Pankreas itu ada Pulau Langerhans, dan di dalam Pulau Langerhans ini ada 4 ini. Ada 4 sel yang berperan dalam membentuk hormon. Yang pertama ada sel alfa. Sel alfa nanti akan membentuk glukagon. Sel beta lalu ada sel beta, dia akan membentuk insulin. Sel delta nanti dia akan membentuk somatostatin. Sel F atau sel PP dia akan membentuk polipeptida pankreas. Oke. Baiklah, sekian video garis saya, semoga dituntaskan. Terima kasih Kak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.